Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah subuh yang seiman, kalau kita melanjutkan kajian kita semalam bahwa meninggal bermuhammadiyah insya Allah masuk surga, tapi itu ada ilmunya. Dihimpun ilmunya Muhammadiyah itu dengan satu kata pendek, yaitu kemuhammadiyahan. Jadi dia dimasuki oleh awalan dan akhiran, awalan ke dan akhiran an, menjadilah seputar ilmu mempelajari Muhammadiyah sebagai ormas Islam. Kalau dirunut dengan sistematika, materinya di dalam itu satu, sejarah. Nah, tentu sejarah berdirinya ada background. Ini penting sekali. Salah satu backgroundnya itu bahwa pendirinya ini jebolan Mekah. Pak Kiai Haji Dahlan itu jebolan Mekah. Dan otaknya itu dibentuk oleh tokoh ulama besar namanya Muhammad Rashid Ridha. Nah, ini yang membentuk pola pikirnya Pak Kiai itu setelah dia kembali ke Indonesia. Jadi bukan dia cuma berilmu di Jogja, dia dibentuk oleh tokoh ulama besar dunia namanya Muhammad Rashid Ridha. Nah, itu salah satu poin di latar belakang. Tengah dia mendapatkan arahan dari Pak Rashid Ridha, dia mulai banding keislamannya kita, khususnya katanya saya di Kauman di Jogja sana, penuh dengan tahlil, penuh dengan bid'ah. Sepulangnya dari Mekah itulah dia mendirikan organisasi Islam namanya Muhammadiyah. Nah, itu sejarah. Dan ini dipakaikan. Setiap pendidikan Muhammadiyah harus ada materi kemuhammadiyahan. Dan yang bawah ini harus ada Muhammadiyah. Nah, itu dia isi pertama. Isi kedua ideologi. Jadi isi pertama sejarah Muhammadiyah itu, isi kedua ideologi, isi ketiga organisasi. Insya Allah kalau di sini kita akan bahas semua itu, sebab kita punya semboyan mati bermuhammadiyah insya Allah masuk surga. Tapi tidak gratis itu, kita harus banyak menimba ilmu. Apa kandungan kemuhammadiyahan? Tiga tadi saya ulangi: sejarah, pandang lebar, bab dia berdiri sebelum dunia merdeka 1912. Kemudian ideologi, kemudian organisasi. Nah, tentu kita bertanya, kalau ideologi itu cakupannya apa? Global saja. Ideologi itu pandangan hidup. Mau kemana Anda berjalan, harus ada catatan-catatan pandangan hidup.
Republik ini berideologi Pancasila. Jadi sudah dipaparkan sini, hidup di Republik ini harus bertuhan, harus berperi kemanusiaan, harus bersatu, harus bermusyawarah, harus adil. Itu pandangan hidup muatan Pancasila untuk hidup di negara ini. Walaupun secara objektif ada yang tidak bertuhan dan cukup banyak sampai hari ini. Bahkan sampai hari ini bangkit kembali yang tidak bertuhan itu masuk di kebijakan-kebijakan Prabowo. Sehingga kalau orang mengerti betul perjalanan mereka itu tahu persis bahwa ini ada manuver-manuver dari mereka. Sebab memang secara psikologi kalau orang pernah dikerjain pasti balas dendam. Kenapa? 48 konflik di Madiun. Yang saya maksud PKI. 65 hampir runtuh negara. Jadi balas dendamnya di Madiun, dia balas di 65 dengan G30S PKI, 7 jenderal Lobang Buaya. Ini mohon maaf, saya bersiaran ke 7 jenderal yang sudah dipatungkan itu di Lobang Buaya. Gagal lagi. Kapan? Kita lihat. Salah satu kadernya yang sekarang menjadi ribut di negara. Ciptanin. Kader PDIP itu menulis buku. Aku anak PKI. Sekarang masuk proses digugat. Sebab dia tidak terima kepahlawanan Soeharto. Bahkan dia tantang, saya akan adu data. Soeharto itu patut bergelar pahlawan atau pemusnah massa. Sebab di era Soeharto itulah yang komunisme itu dibabat ribuan. Itu ada datanya diciptakan. Ciptaan itu kader PKI dari PDP melawan dia di DPR. Sampai hari ini baku gosok sampai hari ini. Balas dendam 65. Kelihatan sudah waktu resimnya Jokowi kelihatan sekali. Bahkan ada jarum dialamatkan sama Jokowi. Ada benarnya karena Jokowi orang Solo. Tokoh-tokoh PKI itu rata-rata dari Solo. DNA ini dari Solo. Kecamatan Malaka di Sumatera. Nah, itu persoalan ideologi. Kerangkanya kita pelajari nanti satu. Paham kita betul-betul apa itu pandangan hidup yang dianut oleh Muhammadiyah. Dimuat mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Ditarik di dalam mukaddimah itu ada 7 poin yang menjadi cita-cita Muhammadiyah. Namanya mukaddimah. 7 poin itu dibakukan sebagai paket ideologi. Kalau sampai detik ini 7 poin, 1 poin saja sampai hari ini belum. Apa itu? Poin pertama di pokok pikiran mukaddimah anggaran dasar itu masukkan iman sedalam-dalamnya, dalam arti semurni-murninya. Nah, sementara inti Muhammadiyah itu dakwanya harus dakwatul bil iman atau bitauhid. Ustadz Muhammadiyah ceramah di mana saja pasti jadi sasarannya itu murnikan pemahaman tauhid. Jangan campur dengan syirik, jangan campur dengan mitos, jangan campur dengan tahayul. Mungkin secara syirik tidak. Mitos kena. Tahayul jangan main bilang. Tahayul itu cerita hayal yang tidak ada literasinya. Nah, seperti itu. Itu pertama-tama paket ideologi. Mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah.
Kalau kita mau tahu kemana arahnya negara Republik Indonesia, lihat di mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Mau kemana negara ini? Kita kelihatan itu. Alinea keempat sampai detik ini tidak tersampai. Mengantarkan masyarakat Indonesia ke negara adil makmur dan sejahtera. Sekarang masih puluhan juta miskin di negara ini. Dari 250 juta masih dekat 100 juta yang tidak adil makmur. Kenapa? Dikunyah oleh oligarki, mafia, termasuk lahannya Pak Yusuf Kalla di utara sana. Di apa? Dirampok oleh mafia tanah. Walaupun Yusuf Kalla itu wakil presiden, bayangkan mafia tanah, mafia itu kerjanya seperti itu. Wakil presiden dia rampok tanahnya 16,4 hektar. Kalau kita ke Makassar ada pelabuhan, terus ke sana. Yang penuh pasir dulu itu sekarang sudah ramai. Saya pernah training sana. Sebab itu tempat maksiat itu. Nah, coba. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pelajari MKCH. MKCH itu kompas. Tiap saat kita berlayar, kompas itu vital. Ke utara sedikit, ke selatan sedikit. Kompas yang tunjuk. Sampai kita salat ini, itu tidak selalu arah kiblat itu sama dari waktu ke waktu. Saya punya kompas itu di rumah. Kalau saya salat, ada saatnya subuh itu lari begini. Kita ya sudah tetap begini. Padahal ada satu saat tak geser sedikit waktu itu. Kalau kurang kompas kecil saja. Kita beli kompas itu ada merah. Nah, begitu merah begini berarti begininya itu kiblat. Kalau begini berarti barat, selatan. Nah, begininya itu utara, timur, utara itu yang kompas. Itu sering. Subuh ini begini, subuh berikutnya begini. Nah, itu namanya kompas. Itulah MKCH. MKCH itu hanya 5 poin di situ. MKCH itu memberikan pengertian bahwa bermuhammadiyah harus Anda siap jadi harakah. Harakah itu bergerak. Kalau bergerak jangan sembarang gerak, harus gerak maju. Walaupun cuma sedikit-sedikit. 5 dibagi 3. 1, 2 ke ideologi, 3, 4 ke paham agama, 5 ke tujuan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu kompas dimuat dalam MKCH sebagai paket ideologi. Kemudian yang ketiga, supaya lebih sempurna, kepribadian Muhammadiyah. Pada saat disusun kepribadian Muhammadiyah itu periodenya Mas Mansur, pimpinan Muhammadiyah yang sangat luas ilmunya. Ada 2 Mansur di Muhammadiyah itu. Ada Mas Mansur, ada Sultan Mansur. Nah, Sultan Mansur belakangan. Mas Mansur itu yang meletakkan kepribadian bahwa Muhammadiyah itu karakternya setiap anggota seperti ini. Disusunlah 10 kriteria yang melekat dalam setiap anggota Muhammadiyah. Nah, masuk kepribadian Muhammadiyah, masuk paket ketiga ideologi. Sesudah itu paket keempat, Hita Perjuangan. Hita Perjuangan itu kalau kita ke negara sama dengan GBHN, garis besar haluan negara. Nah, itu tiap-tiap garis besar haluan negara, Orde Baru, Orde Lama, garis besar haluan negara, Orde Baru, garis besar haluan negara, Orde Reformasi. Nah, itu bisa berubah-berubah sesuai dengan kondisi. Di Muhammadiyah ini namanya Hita. Nah, Hita Muhammadiyah ini yang pertama-tama garis besar perjuangannya sini. Hita pertama ini
1, 2, 3, 4, 12. Kita pertama isinya 12 langkah Muhammadiyah. Ini Mas Mansur. Walaupun mengalami penyempurnaan finalnya. Makanya begitu ditulis Muhammadiyah, kasih keluar cahayanya itu. Ini bukan simbol mataharinya di sana supaya memancar. Ini ada artinya ini. Nah, inilah garis besar haluan bermuhammadiyah pertama 1938 sampai 1940-an oleh Mas Mansur. Hita kedua itu adalah Hita Palembang. Nah, berubah. 40-an itu sudah berubah lagi ke Hita Palembang. Hita ketiga berubah lagi, Hita Ujung Pandang. Hita keempat berubah lagi, Hita Surabaya. Kelima berubah lagi, Hita Denpasar. Nah, Hita Denpasar ini mengambil cakupan untuk berbangsa, bernegara. Jadi Hita terakhir Denpasar itu sudah mencakup pemahaman bagaimana Muhammadiyah berbangsa dan bernegara. Apa Muhammadiyah bercita-cita mendirikan negara Islam? Ya jangan salah paham. Tapi kalau kita runut secara filosofi, kesana juga intinya. Nah, coba secara kelembagaan tidak dicantumkan Muhammadiyah bertujuan untuk mendirikan negara Islam, tetapi isinya di dalam sama. Apa? Menciptakan, menjunjung tinggi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam sebenar-benarnya itu pakai Quran, pakai hadis, bukan pakai Pancasila. Cuma disembunyi sih. Jadi tidak muncul di lembaga. Supaya kita tahu. Nah, kalau beda dengan Kartosuwirjo, beda dengan Daud Bere, nah itu beda dengan Kahar Musakar. Nah, perjuangannya Kahar Musakar itu jelas sekali. Saya ke hutan mendirikan negara Islam. Perjalanan sudah panjang, pas mengatur sentral di salah satu sana sekitar sungai itu, sulit pakai Haji Ahmad Dahlan, Pak Ambo Dalek. Kenapa? Jadi ulama besar di hutan. Jadi pakai Ambo Dalek itu muatan politiknya tinggi. Itu diambil oleh Kahar, bukan namanya dirampok, diambil karena cocok. Kahar itu mohon maaf Pak, dia itu perwira, kolonel itu. Kalau kita tahu pidatonya menghantam Soekarno, memang berdiri buru-buru. Karena Soekarno dia gabungkan PKI dengan Islam, dengan satu semboyan Nasakom, Nasional Komunis Islam, mengamuk Pak Kahar. Demokrasi terpimpin, kacau ini otak. Kalau demokrasi tidak ada lagi terpimpin. Nah, dua kebijakan Pak Karno itu Pak Kahar hantam. Sesudah itu komplit, pilih masuk hutan, cantumkan negara Islam. Tapi gagal. Pasukan pemerintah melumpuhkan dalam persembunyiannya di hutan. Seperti itu. Tapi Muhammadiyah tidak. Dari hita ke hita, dari hita ke hita, dari hita ke hita, Muhammadiyah hanya ingin wujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya. Jadi Muktamar Muhammadiyah sahabat di Jogja, saya hadir dengan Pak Ustaz Said. Bangganya saya ini di Muhammadiyah, ilmuannya banyak. Kenapa? Bapak tahu, Muhammadiyah bikin rudal. Dari sisi persenjataan, Muhammadiyah bikin rudal. Nama rudalnya Modal Mentari. Dan sudah uji coba. Masih kejauhan sekitar dari sini sampai Luwu. Pak Prabowo turun dia. Menhankam turun dia.
Putra Muhammadiyah bukan cuma mengurus persoalan organisasi dalam dakwah, gerakan dakwah amar-ma'ruf di teknologi ada. Kenapa? Waktu muktamar itu profesor doktor, engineering dan ujung-ujungnya MH, MPP, MH, MU, itu puluhan, hampir ratusan hadir di muktamar itu. Saya tanya, Pak, karena Muhammadiyah berdiri di Jawa, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, kalau bisa saya tahu di daerah mana di Jawa ini yang sudah wujud. Daerah mana di Jawa ini yang sudah wujud itu masyarakat Islam sebenar-benarnya. Kalau di Jawa Tengah di mana? Jawa Barat di mana? Jawa Timur. Semua profesor, doktor, pimpinan wilayah itu geleng kepala. Belum ada, Pak. Nah, kalau begitu, ianya ini masih sulit. Muhammadnya itu adalah Rasulullah, ianya ini kita. Ianya ini kita. Muhammadnya Nabi, ianya kita. Ianya ini sampai ke sini belum bisa. Karena Muhammad itu berjuang dalam sejarah cuma 23 tahun. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah berdiri. Wujud itu negara masyarakat Islam sebenar-benarnya. Berarti sebelum meninggal Nabi dia capai. Itulah menyebabkan dia tutup perjalanannya itu di Khutbatul Wada. Nah, di situ dia tutup perjalanannya. Apa katanya di Khutbatul Wada? Begini katanya, itu menetes saya punya air mata. Pesan keberhasilan. Taraktum fikum amrayn. Kutinggalkan kepadamu dua pegangan. Taraktum fikum amrayn. Kutinggalkan kepadamu dua pegangan. Kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Lan tadillu abada. Selama kau berpegang kepada Quran dan kepada sunnahku, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kita mungkin tidak terasa tersesat. Kenapa? Karena kita tidak aktif dalam kancah pendakwah. Kenapa? Di luar itu, Bapak. Kemarin saya katakan, berdiri sekarang di negara ini 7 pesantren lintas agama Nusantara. Ini apa? Pesantren lintas agama NKRI di Kediri, di Boyolali, di Ponorogo, tempat berdiri. Itu apa? Itu penghancuran akidah pelan-pelan itu. Islam ajarkan, Kristen ajar, Buddha ajar, Hindu ajar. Bagaimana caranya? Konsep Islam itu tauhid, konsep Hindu itu syirik, konsep Buddha itu syirik, tapi diberikan pesantren itu. Pesantren NKRI Nusantara. Namanya ini. Boyolali, Ponorogo. Apa itu? Belum lagi paham-paham isme-isme yang perhamburan kiri kanan. Dan yang tidak mau kalah, ateisme tetap bercokol. Materialisme oleh Amerika tetap bercokol. Seperti itu. Jadi sesudah itu apalagi paketnya tadi Muhammadiyah? Kepribadian Muhammadiyah oleh Mas Mansur ada 10 sifat. Salah satu yang mudah kita lakukan, Muhammadiyah selalu mencari kawan, bukan mencari musuh. Di mana ada Muhammadiyah, di situ ada kehidupan. Jangan terbalik, di mana ada Muhammadiyah, di situ ada kekacauan. Pokoknya di mana ada rantingnya Muhammadiyah, di situ ada kehidupan. Karena Muhammadiyah dalam kepribadiannya itu senang mencari kawan. Nah, ini mencari kawan ini sederhana bahasanya. Tapi kalau kita berbeda ideologi, berseteru kita. Itu salah satu. Mencari banyak kawan.
Jadi salah satu kepribadian yang perlu dimiliki Muhammadiyah, perbanyak kawan. Silaturahmi, uhwah. Silaturahmi, uhwah. Silaturahmi, uhwah. Jadi kalau ada warga Muhammadiyah sudah hampir bulanan, tahunan tidak baku omong, suruh belajar lagi tentang kepribadian Muhammadiyah. Bab dalam hadis Nabi itu yang dibenarkan sampai seberat apapun kebencian kita cuma 3 kali 24 jam. Lewat haram. Apalagi kalau disumpah, saya tidak akan ketemu dia sampai umur dunia kiamat. Mau ini urusan apa sih sampai tidak ketemu? Nah, sesudah itu apa lagi tadi? Sesudah kepribadian sebagai paket ada hita. Nah, hita itu tadi tuh. Hita pertamanya itu 12 langkah. Apa fungsinya hita 12 langkah? Meletakkan dasar-dasar keimanan. Kemana dasar keimanan? Berakidah harus murni. Sesudah itu beribadah harus murni. Akidah paling tidak harus murni dari syirik, ibadah paling tidak harus murni dari bid'ah. Kenapa kita panas? Sakit apa? Tidak tahu tiba-tiba panas. Kesentuhan barangkali. Nah, ampar. Sudah. Ini dia tidak sadari. Sudah rusak ini. Amparan itu artinya keteguran setan. Bikin sesajen. Satu piring pulut, taruh daun sirih, taruh bawa di pohon itu. Rusak total kita. Murnikan kita, jangan sedikit. Dan yang paling besar pengaruhnya kita tidak sadari, yang satu faktor yang tidak kalah pentingnya kalau kita bisa teliti bahwa syirik itu bukan cuma menyembah sesuatu yang bertuah. Ria di dalam beribadah itu syirik. Nah, ini yang patuh, ini yang bahaya daripada yang pertama. Kalau kita barangkali sudah tidak perlu lagi ke kubur pergi minta-minta, tidak mungkin. Tapi karena ria bisa. Karena sudah lama sujud, bekas di jidat, hitam di sini. Setiap dia salat dia angkat begini. Dia pertontonkan kepada publik. Maaf. Syirik. Sebab saya sudah paling rajin belajar Quran, belajar hadis. Tidak ada sepotong pun ayat, sepotong pun hadis. Siapa yang hitam jidatnya masuk surga? Tidak ada. Kalau ada kasih tahu saya kasih tahu nomornya HP saya. Kalau ada kita temui sepotong ayat, sepotong hadis bahwa orang yang hitam jidatnya masuk surga, kasih tahu saya. Dan saya ucapkan terima kasih. Tapi saya susul kita pertanyaan, dari mana sumbernya? Kalau sumber Quran kita tidak berbeda lagi, sebab tetap 30 juz diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan Qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau sumber hadis ini yang bermasalah. Kenapa? Istilah orang Bugis, narekomal guru ko hadesat padi sengepuru. Kita tahu padi sengepuru, napas terakhir habis. Kenapa? Rumit sekali. Saya itu hadis sah. Sanatnya, sudah. Empar ini songko umpah. Kalau sudah pertanyaan sanatnya sudah begini sebab pasti kau tidak bisa jawab. Kalau matanya, letter-letternya itu hadis. Tapi kalau sanatnya, dari mana itu hadis? Nabi buat atau Nabi ucap? Kalau Nabi buat, siapa yang lihat? Di mana tempatnya? Dan siapa yang saksi? Di mana kau mau ambil data 14 abad yang lalu? Nah, sementara kau berada di Nur 5. Nah, orang yang mau ditanya, diambil datanya ini ada di sana, di Mekah. Nah, kau sendiri belum pernah dijawab di mana Mekah. Sudah.
Siapa yang lihat Nabi buat? Itu namanya hadis qauliyah. Kalaupun itu dia ngomong, siapa yang dengar? Dan yang dengar pertama itu siapa namanya? Dia di periode mana? Periode sahabat, tabi. Sudah. Terputaran dulu muat. Ketika masuk, siapa perawinya itu pembicaraan didengar? Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah terus sampai ke perawi Bukhari, ke perawi Muslim, ke Nasai, ke Tirmizi, ke Abu Daud, ke Ahmad. Menyolampir. Enaknya kita Bukhari berbantuan. Bukhari ini mohon maaf Pak, satu saja hadis dia cari tidak sama dengan Nasaruddin Albani. Kalau Nasaruddin Albani mana? Begitu dia cari duduk di kepustakaan 20 tahun. Dia terami semua literatur kepustakaan. Ini Bukhari tidak, dari mana asalnya itu dia berlayar pergi cari tahu. Di mana itu orang tinggal? Kapan dia dengar dari Nabi? Bayangkan. Bersama dengan Muslim. Sehingga ulama muhaddisin sudah memberikan jaminan kalau kita mengutip keterangan dari kitabnya Bukhari, dari kitabnya Muslim, sudah aman. Siapa perawinya hadis? Bukhari. Siapa perawinya hadis? Muslim. Siapa perawinya hadis? Bukhari, Muslim. Wah, mantap. Tapi kalau kita sebut bukan dia, siapa perawi hadis? Abu Daud. Siapa perawi hadis? Imam Ahmad. Siapa perawi Tirmizi? Kena pertanyaan itu. Sah, dimokokan, atau didaibkan? Saya tidak tahu misalnya. Dari mana kau ambil dasar? Dan saya, Ustadz ini di Palu, sudah keliling ceramah. Tidak ada muhaddisin, ulama hadis di Palu. Satu pun tidak ada. Kalau ulama tafsir ada. Ulama muhaddisin yang pakar tentang seluk-beluk ilmu hadis. Innamal a'malu binniyat, hadis. Siapa perawinya? Mulai kandas kita. Tidak usah kau tanya perawi. Yang penting hadis tidak boleh. Sebab ada hadis palsu, ada hadis sahih. Nabi jamin. Ikuti sunnahku berarti ikuti perlakuanku yang sahih. Allahu Akbar. Yang mana benar? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya punya teman namanya Hasan Al-Madali, jebolan Persis. Kalau dia salat begini, Allahu Akbar. Kenapa begitu? Sejajar bahu. Allahu Akbar. Ini dari Persis. Siapa yang tidak tahu guru besar Persis? Hasan. Kalau dia sudah di forum debat, tidak ada ulama yang bisa naik. Ini gurunya, saya punya teman ini namanya Hasan Al-Madali. Kalau dia salah, Allahu Akbar. Kenapa begitu? Ya ini saja ada bahu. Bukan di sini. Himpunan Tarjih Muhammadiyah, takbirnya sejajar telinga. Yang mana benar? Itu. Kita harus miliki itu. Himpunan Tarjih Muhammadiyah. Nanti kita telusuri. Muhammadiyah memilih begini, alasannya apa? Memilih begini, alasannya apa? Akhirnya Muhammadiyah tetapkan di sini. Berarti Muhammadiyah meyakini bahwa yang di sini lebih kuat dalilnya daripada yang. Tapi untuk melemahkan seorang ustadz besar namanya Hasan di Bangi bukan urusan kacang-kacang. Berarti akhirnya kita bantu. Oke lah. Pedoman salat Hasan tebal. Salat himpunan Tarjih, duduklah banding. Tapi kalau kita tidak memiliki ilmu hadis, pusing kita. Tanya kepada ulama besar lagi. Seperti itulah runutnya ini persoalan. Paket berikutnya PHIWM.
pedoman norma dan moral Muhammadiyah, pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah, PHIWM. Tebal, sudah saya lupa bawa bukunya, kira-kira harga 50.000 sama Pak Ali di kiosnya Pak Ali sana. Nah, itu paket ideologi terakhir Muhammadiyah, PHIWM, tebal. Bagaimana Muhammadiyah hidup secara pribadi, bagaimana Muhammadiyah hidup secara keluarga, bagaimana Muhammadiyah hidup berorganisasi, bagaimana Muhammadiyah hidup berjuang, bagaimana Muhammadiyah hidup bertetangga dan hidup berkeluarga, diatur di dalam PHIWM. Teman saya bicara di ruang tamu itu dua itu, himpunan tarji dengan PHIWM duduk di situ. Itu seolah-olah kita merumahkan kiai besar. Dan apa lagi? Lihat putusan tarji. Apa lagi? Lihat PHIWM. Lihat itu. Andai kata kita warga yang 10 ini begini bisa. Sehingga saya tawarkan kepada Pak Abbas atau Pak Munir, kalau mau isi ini lemari kepustakaan, saya siap mensuplai 5 juta sudah cukup. Saya isi dengan buku-buku tebal untuk persiapan Ramadan. Maaf Pak, saya punya literatur di rumah itu sekitar 40.000 judul. Satu rumah, di depan rumah saya itu ada rumah kios, itu bukan kios, kepustakaan itu. Tiap bulan saya harus buang sampai 30 judul dimakan raya. Saya tidak tahu bagaimana tekniknya merawat supaya raya tidak. Kalau sudah cuaca agak hujan-hujan, pasti lembab. Satu ekor saja lepas, itu lagi menular. Jadi saya kalau rindu-rindu saya masuk dia lagi. Saya bilang bagaimana waktu saya muda bisa membaca semua itu. Di usia sudah senja begini, satu judul pun sudah tarik napas saya. Jadi kalau takmir masjid berkeinginan untuk kasih pool ini untuk bahan bulan Ramadan, saya bantu. Siapkan uang 5, saya dropping. Kenapa? Mohon maaf. Merubah kebiasaan itu tidak semudah seperti ceramahnya. Merubah kebiasaan itu hanya lewat pendidikan. Tersistematika, terstruktur. Nah, buku alat bantu. Sebab saya itu Pak kalau baca buku cepat sekali. Begitu saya buka daftar isi dulu saya lihat. Intinya di mana? Baru saya coret itu intinya saya baca. Habis intinya sudah selesai. Begini maunya buku ini. Lewat berapa ribu judul lewat di usia-usia masih puluhan tahun SMA sampai kuliah di Usuluddin, banding di Unismu. Kuliah di Usuluddin Pak, saya itu sampai Bachelor of Arts. Dosen pemuji saya itu Pak Kapten Mansur Muhtar. Saya ingat betul. Untuk mengambil saya punya BH, dia uji saya, Pak Ustadz, ana pandanganmu tentang Rashid Ridha, ulama besar Mesir. Saya balik. Kalau menurut Pak Ustadz, oh begitu, tak, saya yang dengar. Saya uji dia. Begitu dia bilang, bagaimana? Sip, lulus. Saya benarkan dia punya keterangan, lulus. Itu ketawa semua, Pak Sagam sebagai ketua itu ketawa. Memang Pak Pro betul ini. Dia yang diuji, dia disuruh cerita, kita begitu selesai cerita, langsung dia bilang, baik, lulus. Itu cerita. Andai kata Pak saya terus lanjut tidak diganggu organisasi, sudah profesor dokter juga. Cerita. Baru saya ke Unismu.
bersama beliau juga di Unismu. Tapi Pak Rusdin Toana bilang, lanjut ke S3. Malah sudah saya Pak. Seperti itu riwayat pendidikan. Nah, tapi yang membekali saya itu literasi saya Pak. Saya punya buku-buku Indo itu luar biasa semua. Akhirnya seri selanjutnya insya Allah, jadi kita ambil kesimpulan bahwa kemuhamadian yang kita pelajari malam ini masuk di sektor ideologi. Nanti berikutnya masuk di organisasi induk orto. Nah, sebab periode pimpinan wilayah tahun ini organisasi induk tidak bergerak, khususnya majelis dan lembaga di tingkat wilayah. Kalau di negara Pak, majelis itu sama dengan menteri-menteri. Tugas pokok negara diatur oleh menteri. Menteri yang jalankan, bukan Pak Prabowo. Apa ini ekonomi? Menteri Purbaya. Apa ini? HAM. Menteri yang Jaya. Nah, di Muhammadiyah tugas pokok pimpinan wilayah di majelis-majelis. Kalau ada suatu hal di majelis masih belum sempurna, ditopang lembaga. Jadi lembaga itu pembantu majelis. Tapi sampai hari ini tinggal 1 tahun lebih periodenya pimpinan wilayah kita ini, tidak ada majelis yang bergerak dan lembaga yang bergerak. Periodenya pimpinan wilayah tahun ini. Jadi insya Allah muswil berikutnya tidak kita pilih lagi dia. Saya di majelis kaderisasi berat bersama dengan Pak Said. Sampai detik ini tidak ada pelatihan sampai 1 periode. Nah, waktu zamannya Pak Samsudin Haji Halid, dia bilang surat, Pak Ustaz, keluh, Pak Ustaz, kebur, Pak Ustaz, Pak Ustaz kesian, iya. Ini tinggal 2027 selesai pimpinan wilayah. Tidak ada majelis bergerak dan tidak ada lembaga bergerak. Nah, Ortom hampir sama. Aisyah, Nasyidul Aisyah, IPM, IMM, apalagi Kapal Suci, apalagi Kepanduan, Hizbul Watan. 7 Ortom tidak ada goyang. Apalagi kalau kita tanya siapa kader-kadernya yang bisa membawakan paket ideologi Muhammadiyah secara transparan. Saat itu baru kita paketkan Pak, belum isinya saya bahas, belum fungsinya, kemana fungsinya, 7 pokok pikiran, NKCH, kepribadian, kita perjuangan, PHIWM. Insya Allah berikutnya kita sharingkan. Kalau sebentar kita tanya, betulkah kalau kita meninggal bermuhammadiyah, insya Allah surga? Tapi ikuti semua ilmu, ikuti semua ilmunya. Nah, ilmunya itu tadi dirangkul di kemuhammadiyahan, terbagi sejarah, ideologi, organisasi. Nah, malam ini kita sudah singgung ideologinya, baru kerangka besarnya. Belum melihat isinya, apa semua isinya itu, tiap ideologi. Hita saja Pak, itu hita dari pertama 12 angka ke hita dan pasar itu berubah-ubah. Sebab hita itu garis besar perjuangan. Setelah keadaannya begini, rezim Prabowo garis besar apa? Apakah kemungkinan sementara hita Sulawesi Tengah merubah hita dan pasar? Bisa jadi. Apa yang kita mau isi di situ? Begini bermuhammadiyah bawa. Sebab di luar sana masih banyak alergi terhadap Muhammadiyah. Dan tidak salah. Sebab untuk memberitahu seseorang itu bukan sembarangan Pak. Lama, butuh kesabaran. Saya saja satu keluarga itu, istri saya sendiri biasa dia tantang saya. Kenapa? Karena istri saya agak berat. Saya tegur dia. Cara syaratmu itu kasih sempurna.
Dia bilang begini diajarkan saya di SMP. Untuk merubah satu kebiasaan harus pendidikan. Nah, makanya matinya satu organisasi kalau sudah sistem pengkaderan sudah lumpuh, selesailah, berkuburlah kita. Tapi kalau pengkaderan sama dengan pembibitan. Kelihatan ini pohon-pohon sudah layu, persiapkan bibit. Nah, ini yang tidak ada bibit ini. Apa karena ini atau karena ini? Saya lebih cenderung melihat karena ini. Andai kata dia kader purna, utuh dia punya kekaderan, melawan. Ini diam semua. Di tengah-tengah kerusakan diam semua. Nah, mudah-mudahan ada nilai tambah. Diskusi kita untuk berikutnya, insya Allah ditetapkan lagi oleh Pak Munir dan Jabel sayang saya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.